Kali ini kita akan membahas bagaimana YouTuber mendapatkan uang lewat AdSense atau konten yang mereka upload ke YouTube, seperti konten prank dan juga mukbang. Dan bagaimana Islam memandang hal tersebut dalam segi hukum agama. Nah, sahabat muslim, pastikan Anda tetap menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Karena akan ada pencerahan dari salah satu tokoh agama, yaitu Dr. Al-Ustadz Ali Nuruddin. Profesi YouTuber kini naik daun karena dapat dianggap penghasilan yang luar biasa besar dan juga menjanjikan popularitas. YouTuber sendiri mendapatkan uang berupa AdSense atas ikon jam tayang di channel mereka. Untuk 10.000 tayangan, para YouTuber akan dibayar $0,5 atau setara Rp7.000. Jadi kalau semua video viral dan mencapai 1 juta view, maka AdSense atau uang yang didapat ialah Rp7 juta. Bayangkan jika seseorang YouTuber menghasilkan 3 video dalam 1 minggu. Maka penghasilannya lebih dari 20 juta per minggu, dan itu semua. Wah, tak heran profesi YouTuber menjadi impian banyak kalangan di saat ini, namun konten YouTube tidak mengenal bagian sensor. Artinya, tanggung jawab keseluruhannya ada di tangan konten kreator atau YouTuber itu sendiri sebagai sumbernya. Tak jarang konten kreator membuat konten yang merugikan orang lain hanya demi mendapatkan views yang banyak. Salah satunya adalah konten prank, kegiatan yang mengerjakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menghibur yang menonton, namun di sisi lain ada orang yang dirugikan dan tak terhibur sama sekali. Artinya, kita mendapatkan keuntungan dari merugikan orang lain. Prank sendiri dilakukan dengan cara menipu dan berbohong, dan caranya sangat beragam. Salah satunya dengan menakut-nakuti, sedangkan jelas-jelas tidak sah. Nabi bersabda bahwa tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud, perbuatan seperti itu tentu saja tidak diperkenankan, sebab jelas-jelas perilaku sangat berpotensi meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain. Namun tak jarang juga konten prank yang bertujuan positif, seperti berbagi rejeki maupun memberikan hadiah. Tak lepas dari itu semua, apapun yang kita upload di YouTube akan tersimpan selamanya. Sebagai jejak digital, YouTube sendiri memiliki penyimpanan data yang tersebar di 8 negara, seperti di Asia Timur, Eropa Barat, hingga Asia Tenggara, dan segera menyusul di Indonesia. Sebagai negara ke-9 penyimpan data video akan tersimpan selamanya di Google Chrome yang berkapasitas 15 juta hard disk yang berkapasitas, yang digabung menjadi satu dan ditarik di beberapa negara penyimpanan data. Pertanyaannya adalah, apakah video kita upload menjadi amal jariah baik atau amal jariah buruk? Karena selamanya video kita akan disimpan dan disaksikan orang-orang hingga puluhan tahun ke depan. Dan sampai kita wafat, tetap disaksikan orang lain. Lalu bagaimana hukum prank dalam pandangan Islam? Mengingat di sisi lain, prank adalah hal yang menghibur, namun tak sedikit pula dari sisi mudaratnya. Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Di antara fenomena menarik kaum milenial, khususnya anak muda milenial, yaitu tentang fenomena prank. Bagaimana ngeprank ini? Menurut pandangan Islam, bolehkah kita ngeprank teman kita? Pada hakikatnya, ngeprank itu bagian dari cara kita untuk memperoleh hiburan, membahagiakan orang, menyenangkan orang. Bahkan sepanjang cara dan niatnya baik untuk hiburan dan caranya tidak berlebihan, tidak apa-apa boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu disebutkan di sebuah hadis riwayat yang sahih juga pernah ngeprank. Dalam konteks cara Rasulullah itu apa? Misalnya, apa kita ambil contoh? Ketika ada seseorang yang sudah usia lanjut, nenek-nenek itu terus kemudian bertemu Rasulullah, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang seperti saya bisa masuk surga?" Maaf nak, di surga tidak ada nenek-nenek. Itu kan sebetulnya, kalau dalam konteks sekarang, bisa kita sebut fenomena ngeprank. Begitu kan? Tetapi kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada di surga nenek-nenek.
Nah, kemudian dijelaskan bahwa ini adalah bercanda, ngeprank. Maksudnya, nanti insya Allah, Nanak masuk surga itu akan kembali muda. Konteksnya, kembali dalam masalah ngeprank. Jadi kalau niatnya, dalam tanda petik, hanya kita bercanda untuk menghibur, untuk menyenangkan kawan atau keluarga, sepanjang cara yang dilakukan tidak berlebihan, melampaui batas, maka insya Allah itu sesuatu yang bagus. Untuk apa? Untuk hidup ini penuh warna, karena memang kita butuh hiburan. Fitrah manusia butuh hiburan, butuh sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Untuk apa? Ya, hidup akan lebih bahagia. Sehingga, dengan semangat, kita memperoleh pencerahan melalui hiburan-hiburan itu. Tujuannya adalah hidup kita menjadi lebih bermakna dan lebih baik.